Nah, ya assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama aku Jihan Fairuz Nurfadilah, biasa dipanggil Jihan. Aku alumni SMA Budi Utomo Perak tahun 2019. Jadi waktu itu nama angkatannya namanya Lentera. Di sini aku mau nge-share gimana sih cara aku masuk kampus yang aku pilih gitu. Nah, aku masuk ke kampus atau perguruan tinggi di nama kampus aku tuh panjang banget. Aku tulis sini ya, Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Nah, itu aku sekolah di situ. eh aku ngambil jurusan fashion design. Nah, aku mau nge-share gimana cara aku masuk ke Politeknik ST3 ini. Kita singkat aja, Politeknik ST3. Oke, jadi di Politeknik ST3 ini sebelumnya aku kenalin dulu. Di sini ada 4 prodi, yaitu ada teknik tekstil, ada kimia tekstil, ada pro produksi garment, dan yang keempat yang terakhir ini aku pilih produksi garment konsentrasi fashion design gitu. Jadi bener-bener tentang industri tekstil gitu di Politeknik ST3 ini, yang kebetulan di bawah Kementerian Perindustrian gitu. Jadi langsung nggak kayak universitas lainnya, kayak perguruan tinggi lainnya kayak ITB, Unpad, dan lain sebagainya yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Nah, cara masuknya gimana? Cara masuknya itu ada tiga cara. Jadi yang pertama itu ada PMDK atau penelusuran minat dan bakat. Terus yang ketiga ada Jarvis yang diadain langsung sama Kemenperin atau Kementerian Perindustrian. Jadi kita di sini nggak hanya bersaing sama Politeknik ST3 aja, jadi kayak rebutan kuota dan berpotensi besar buat dapat beasiswa. Terus yang ketiga ada USM atau ujian saringan mandiri. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu dari PMDK dulu. PMDK itu penelusuran minat dan bakat. Jadi di sini kita nginput nilai rapot kita dari semester 1 sampai semester 5. Selain kita scan, kita juga nginput jadi kayak nilai-nilai wajib yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, maksudnya fisika, dan lain sebagainya gitu. Apalagi ya? Oh ya, yang kedua kita nginput surat kesehatan dan surat tidak buta warna. Jadi karena di sini industri tekstil dan aku desain gitu, jadi harus wajib banget surat keterangan tidak buta warnanya. Jadi nggak hanya di Politeknik ST3 aja nih, mungkin di prodi lain juga ada yang dari kayak kemiliteran, polisian, dokter, dan sebagainya ya wajib tidak buta warna gitu. Terus yang ketiga ada input ijazah kalau kita udah lulus. Misalnya aku kan gap year, nah jadi harus nginput ijazah yang sudah dilegalisir. Kemudian juga sertifikat terbaik kita. Jadi bukan hanya tertinggi tapi juga terbaik, lebih bagus lagi tertinggi dan terbaik. Jadi misalkan kita mau masuk kayak aku nih, desain gitu, tapi yang misalnya yang relate atau yang relevan sama prodi yang aku ambil itu misalnya hanya 3 gitu ya, masukin aja 3 misalkan. Atau enggak gini deh, misalkan mau masuk bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, nah kita punya 5 sertifikat, misalnya kan ada sertifikat bahasa Inggris kita punya 3, kita punya 2, terus sertifikat apalagi manajemen, terus ada lagi mungkin yang OSIS atau MPK 1, terus ada lagi sertifikat misalkan Olimpiade Matematika gitu misalkan ya. Nah, yang tinggi ini cuma 1, misalkan ini juara 1, yang sisanya mah yang bahasa Inggris juaranya cuma juara 3, juara 2 gitu. Nah, tapi kita masukin yang bener-bener relate gitu. Nah, 3 ini misalkan yang yang OSIS atau MPK ini kan ini bener-bener relate ya di perkuliahan, baik itu di perkuliahan maupun di dunia kerja, ini relate banget soalnya. Kita membuktikan kalau kita itu ada basic berorganisasi gitu. Nah, yang sisanya yang 2 ini yang relate sama prodi kita gitu, prodi kita yang kita ambil gitu. Waktu kemarin, nanti aja deh di akhir aku agak share dikit. Terus ada lagi, karena aku masuknya fashion design, jadi aku nginput fashion illustration, yaitu gambar baju. Itu head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu aku gambar, kemudian aku scan terus dikirim, karena ya sistemnya online di awal itu. Jadi kalau misalnya kita lulus di seleksi berkas, kita masuk ke seleksi wawancara, TPA dan psikotes. Wawancara biasa kayak universitas lainnya.
Terus kalau TPA sama juga tes potensi akademik, jadi itu isinya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, terus ada sains juga, ada sejarah juga sedikit. Kemudian ada psikotesnya ini juga nggak, istilahnya nggak kayak tingkat SD SMP, udah tingkatnya bener-bener mahasiswa gitu. Dan ada beberapa yang menguji sampai mana sih luasnya wawasan kita gitu. Kayak ada beberapa pertanyaan yang agak, loh kok ini masuk sih gitu. Aku awalnya aneh, oh iya ini kan menguji wawasan kita gitu, kayak e-commerce, terus apalagi ada event-event apa, terus kayak tentang Indonesia kayak gitu, pokoknya kayak gitu. Nah terus kita masuk ke jalur yang kedua. Yang kedua ini jalur yang langsung dadakan sama industri, maksudnya Kementerian Perindustrian. Jadi kita memperebutkan kuota yang yang disediakan sama Kemenperin gitu. Nah di sini sama ujian tulis, maksudnya sama kayak ujian mandiri, dia ujian tulis ada 100 soal sekitar gitu, sama isinya bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Itu dan lulus, kalau misalnya kita lulus seleksi yang di Jarvis ini, kita bakal masuk ke seleksi wawancara, sama ya wawancaranya kayak di PMDK juga gitu, wawancara, psikotes dan sebagainya. Kemudian di USM ini ujian saringan mandiri, itu ngisi sekitar sama 100 soal, sama isinya juga bahasa Inggris, matematika, dan ya basic lah ya. Insya Allah semua prodi itu sama gitu isinya tuh, nggak misalnya aku fashion design, oh berarti udah ada soal desainnya, itu enggak. Kemudian kalau kita, selain ini karena aku fashion design, nah kita nginput juga live itu ngegambar di tempat itu juga, dikasih waktu sekian menit terus buat ngegambar, ada temanya, jadi buat sketsa orang mau berangkat kerja gitu, misalnya baju buat berangkat kerja, nah kita bikin itu dalam waktu sekian, langsung kumpulin kayak gitu. Oke, itu terus aku mau bagi pengalaman. Jadi tadi ada 3 ya, kita balik lagi, ada 3, ada PMDK, kemudian ada Jarvis yang langsung dari Kemenperin, terus yang ketiga ada USM, ujian saringan mandiri. Nah aku mau share, jadi aku tuh sebenarnya udah daftar dari 2019 tapi belum dikodar keterima gitu. Jadi yang ke-1 itu PMDK 1 itu 2019, aku nggak jadi, ini mah nggak jadi, istilahnya mengundurkan diri, bukan nggak keterima, karena waktu itu keadaan masih di Gading, dan ya nggak semudah itu gitu buat jadi ada 3 tempat sebenarnya, 3 tempat buat wawancara tes kayak gitu, ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Sumatera. Nah kan paling dekat Jogja ya buat ke Gading. Nah itu bener-bener nggak bisa ya, banyaklah alasannya gitu. Akhirnya aku daftar ke PMDK 2. Nah alhamdulillah lagi dengan berkas yang sama aku keterima, terus masuk ke seleksi wawancara. Kemudian itu udah di Bandung keadaannya, nah langsung tuh live ya. Dan ini jangan ditiru ya, jadi aku belajar cuma buka-buka selewat gitu, oh kayak gini gitu, kayak yang bisa aja padahal ya nggak tahu lah. Kemudian wawancara juga aku nggak latihan sama sekali, nggak searching kayak apa sih wawancara mahasiswa kayak gitu. Akhirnya bener-bener tuh waktu live di kampus terus ngelihat soal ujiannya, masya Allah pokoknya. Jadi kalau di rentang 1 sampai 10 kesulitannya loh ya, kesulitannya tuh 8 bagi aku. Di entah apa yang aku isi, bener-bener isi bismillah yang gitulah, kayak kurang niat aja bener. Karena ya jujur waktu itu aku pilihnya emang pengen tugas dulu gitu, kuliahnya belakangan, pokoknya tugas dulu gitu. And then wawancara aku bener-bener tanya, ya udah jawab, nggak mempersiapkan jawaban yang kayak memperkirakan apa sih pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Aku nggak searching juga gitu, nggak googling juga, jadi bener-bener apa adanya aja gitu. Sampai ini jangan ditiru banget ya, noted banget ini. Kan ditanya sama si ibunya gini, kamu nanti kalau udah lulus dari kampus gitu, udah jadi sarjana nih, kamu mau apain gitu. Terus aku bilangnya gini, ya nanti Bu, saya istiqorohin dulu gitu. Coba, jadi jangan sampai bikin jawaban yang kita tuh nggak ada planning ke depan gitu. Emang nggak salah gitu, jawaban itu tuh emang nggak salah, cuma apa ya udah mah mereka nggak kayak kita, dan
apa ya, ya kita jadi nggak, ini kok nggak punya planning banget sih nih anak gitu, mungkin kasarannya kayak gitu. Jadi buat evaluasi di wawancara aku yang di 2020 ini, jadi 2020 aku juga daftar PMDK tapi langsung PMDK kedua, itu nggak keterima, nggak masuk seleksi berkas. Jadi akhirnya aku langsung uh, melakukan pembelaan 150.000, lumayan. Yang masih diingat-ingat, astagfirullahaladzim. Itu juga buat USM. Nah, jadi aku langsung masuk ujian saringan mandiri gitu. Ya, itu di situ aku belajar, tapi belajarnya juga nggak maksimal sebenarnya sih. Tapi alhamdulillah dengan benar-benar teliti membaca soalnya. Ya buat kalian juga ya. Jadi jangan dibiasain sistem kebut semalam. Kalau kalian ada waktu langsung oh ya inget belajar dan inget cita-cita kalian apa gitu. Jadi jangan ngandelin dan nanti ya, di nanti ya, jadinya gitu. Kemudian wawancara juga aku evaluasi, oh ya kemarin tuh aku bener-bener gak pede waktu wawancara, jadi aku belajar deh, cari-cari di YouTube, cari-cari di Google gimana sih caranya kayak prosesi wawancara calon mahasiswa baru gitu, cari ya apa aja yang bakal ditanyain gitu seputar apa. Oh ya, terus juga jangan lupa cari informasi kampus itu. Jadi lulusan dari mereka tuh pro apa namanya, pokoknya jadi lulusan itu tuh kerjanya apa aja gitu. Nah, prospek kerja, astagfirullah, itu prospek kerjanya tuh apa aja, dan latar belakangnya kuliah itu apa aja, dan apa ya dan sebagainya. Pokoknya kita cari tahu, jangan sampai kita tuh bener-bener mentah gitu istilahnya buat wawancara itu gitu. Nah, selain itu juga yang dievaluasi, jangan lupa teman-teman evaluasi juga niat dan doanya. Jadi mungkin tahun lalu atau kesempatan yang lalu saat kita gagal, tapi jangan sampai gagal ya. Amin. Semoga semuanya teman-teman lancar yang mau masuk perkuliahan. Dievaluasi juga niatnya apakah kita sudah benar mau kuliah tuh, niatnya mau apa, apakah sudah seluas apa niat kita gitu. Jadi jangan hanya niat kuliah buat kerja gitu, atau enggak niat kuliah ya hanya sebatas itu gitu, tapi niatnya benar-benar diperluas, kayak buat oh ya nanti aku kalau udah lulus tuh mau bikin usaha, mau kerja, mau bikin usaha terus yang isinya pegawainya jamaah semua buat perebutan jamaah, kayak gitu kan lebih luas gitu. And then doanya juga jangan lupa. Mungkin di kesempatan yang waktu itu kita gagal, kita doanya kurang, doa malamnya kurang, bahkan mungkin jangankan doa malam, sholat subuh aja masih kelendran gitu. Nah itu yang kita evaluasi juga. Jadi jangan hanya usahanya aja dievaluasi gitu. Misalnya kurang belajar terus belajar sampai berjam-jam berhari-hari enggak ini, tapi enggak ada doanya gitu-gitu aja, ya gimana mau ini gitu. Makan kita jangan lupa sama Allah gitu. Oke. Itu aja tips dari aku buat masuk Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Oh ya, buat yang mau pertanyaan lain, mau nanya-nanya tentang gimana sih kuliah di sana tuh gitu, gimana sih, atau enggak memotivasi diri buat nggak menyerah gitu. Oh iya, informasi lagi, jadi aku berapa kali daftar ya, jadi aku ikut PMDK tahun 2019, PMDK 1, PMDK 2, kemudian PMDK 2 di 2020, terus oh ya jalur Jarvis tadi aku juga ikut, gagal juga, terus aku masuk ke yang 5 ini, ke USM, baru aku lulus seleksi gitu. Jadi nggak sekali tes langsung lulus gitu, nggak. Jadi aku baru ke 5 kali baru itu aku masuk gitu. Karena apa? Karena ya aku benar-benar mempersungguh, aku tuh pengennya fashion design gitu. Sebenarnya bisa aja aku ambil prodi lain, misalkan aku menyerah di Politeknik ST3 ini atau menyerah di jurusan ini, mungkin bisa aja gitu aku ngambil kemarin tuh disaranin farmasi dan lain sebagainya. Tapi ya usahain dulu gitu, kalau misalnya memang niat kita benar, doa kita kuat gitu, insya Allah paring. Kalau misalnya barokahnya memang di situ gitu. Oke, segitu aja tips-tips dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh langsung DM aja ke direct message di Instagram aku di @jihanfai_, boleh DM aja, mau tanya-tanya boleh. Oke, sekian itu aja. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.